Oke teman-teman, terima kasih masih setia pada tutorial saya teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas teman-teman fungsi ini, fungsi Sapes pada lembar kerja Office Suite teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman Anda membuka lembar kerja Office Suite yang ada pada laptop ataupun komputer Anda. Kita akan mempelajari fungsi sapes-sapes ini dan bagaimana cara kegunaannya pada eh, saat kita mengetik atau pada lembar kerja Office Suite teman-teman. Nah, banyak sekali fungsi daripada simbol-simbol yang ada pada sapes ini teman-teman. Jadi di sini kita akan memfungsikan beberapa simbol ini teman-teman. Bagaimana cara penggunanya teman-teman? Jadi langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita akan memilih beberapa daripada fungsi-fungsi simbol ini teman-teman. Ini yang bagian pertama kegunaan daripada text box. Kita mengklik ini teman-teman pada salah satu dari menu Sapes ini text box. Jadi kita mengklik lalu kita letakkan saja pada sembarang tempat di lembar kerja Office Suite teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kira-kira tampilannya ya daripada text box ini. Lalu di sini teman-teman kita bisa mengetik salah satu atau sesuai dengan keperluan kita ya. Ini kita bisa klik pada mouse, kita bisa menggeser ke mana yang mau kita inginkan letakkan nih text box ini teman-teman. Jadi saya memilih di sini. Jadi saya menulis misalnya ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita dapat menyeting kemana letak daripada teksnya. Kita dapat atau kita bisa menulis teks di sini dan kita juga bisa merubah daripada warna daripada bahagian teman ini teman-teman. Ini ada garisnya, kita rubah warnanya teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat memilih menu dari sini ya. Jadi Anda bisa melihat teman-teman itu text box ini bisa berubah warnanya dan sesuai dengan kebutuhan kita tentunya teman-teman. Nah, ini saya pilih salah satu misalnya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita dapat memasukkan gambar ya. Sesuai dengan bukan hanya teks saja, gambar juga bisa kita masukkan di dalam ini teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman. Lalu kita beralih kepada fungsi berikutnya. Tentu ini penggunaan line ini teman-teman kita dapat menggarisbawahi ya. Kita dapat menggarisbawahin, kita klik lalu kita tarik. Nah, ini dia teman-teman, kita dapat mengganti warnanya. Ini dia pengaturan warnanya di sini Sapes outline ini teman-teman. Jadi kita bisa menebalkan ataupun apa namanya mengganti daripada warna dari line ini teman-teman. Ini bisa kita buat menjadi hitam putih ya. Oke, kita beralih lagi ke menu Sapesnya, lalu kita ini di apa? Kita mencari yang bagian ini oval ya, teman-teman, oval. Oh, ini teman-teman terlewatkan ini model yang kayak gini dulu kita apa? Kita cari. Nah, ini teman-teman ya, dapat kita melihat di sini. Di sini ada text box, lalu di sini nggak bisa kita bikin tabel. Maksudnya kita nggak bisa mengetik teks yang pada kolom ini. Jadi caranya teman-teman kita klik ya, kita klik kanan pada mouse ya. Kita klik kanan pada mouse ataupun double klik bisa. Baru kita add teks. Nih, kita pilih yang ini, baru kita bisa menulis teks di dalam ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang saya maksudkan. Jadi kita di situ bisa mengedit teks ya. Kita dapat menulis teks di sini ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengatur di posisi mana. Ini ada pengaturannya teman-teman. Jadi kalau top ya, ini middle, tengah, bottomnya di bawah. Jadi kita
memilih kemana maunya kita arahkan daripada teks ini teman-teman. Jadi kita bisa dapat mengganti-ganti, mempercantik warnanya juga bisa ya teman-teman. Nah ini misalnya ini kita bisa tambahkan ya kayak gini-gini. Jadi ada bayangannya ya teman-teman. Seakan-akan kita melakukan ini dengan sangat bagus sekali. Jadi kita bisa eh, menambahkan di sini kreasi ya supaya lebih menarik daripada tulisannya. Lalu kita beralih kepada eh, model atau simbol-simbol lainnya teman-teman. Kita memilih model oval teman-teman. Ini dia model oval ya. Di sini teman-teman kita dapat menambahkan teks. Saya membuat dalam model hitam putih saja lah. Ya, hitam putih saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita dapat bisa menggulirkan daripada simbol daripada oval ini. Jadi ini caranya. Ini kita dapat memutar ya teman-teman. Anda tahu bahwa di sini ada fungsi apanya? Kita bisa menyeting memutar ke mana arah mana kita buat ovalnya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa kita dapat memutar ya. Kita putar-putar bisa ya. Jadi kita maksudnya itu kita maunya ovalnya bentuknya kayak mana? Karena bentuk oval ini teman-teman banyak sekali ya apanya model-modelnya. Bukan hanya model oval yang biasa saja, namun ada beberapa kegunaannya atau fungsinya ya teman-teman sesuai dengan gambar. Apalagi kalau berkaitan tentang matematika tentu oval ini banyak sekali fungsinya. Oke, sekali lagi-lagi teman-teman kalau kita ingin menambahkan teks di sini kita tinggal edit add teks di dalamnya ini teman-teman. Jadi kita dapat menulis sembarangan saja ya teman-teman. Nah ini dia saya tulis yang terlintas saja teman-teman. Ini ada kita bisa menulis teks di dalamnya ya. Jadi terkadang gambar ini teman-teman tidak bisa kita menggeser. Nah kalau bagaimana ini supaya bisa masuk ke dalam teks teman-teman. Jadi di sini ada pilihan ya. Kita dapat mengklik kanan di sini, klik kanan baru wrap teks ini. Baru di sini banyak kali pilihan teman-teman. Jadi ini contohnya saya akan menulis sebuah apa di sini teks ya teman-teman. Nah, ini teks percobaan saja, teman-teman. Nah, Anda tahu, teman-teman, bahwasanya di dalam teks ini, kalau kita membuat di sini model ovalnya, jadi tulisannya ini, teman-teman, sudah ditutupi oleh gambar daripada oval ini. Nah, caranya, teman-teman, supaya bisa nampak daripada tulisan belakang ini, ya. Terkadang itu kan ada kita ingin membuat bayangan di belakangnya. Jadi caranya begini teman-teman, kita klik kanan di sini, ya. Kita klik kanan pada mouse ya teman-teman, baru wrap text ini kita pilih, baru kita pilih ada beberapa menu di sini pilihan teman-teman. Jadi kita dapat memilih di sini teman-teman yang behind text, behind text. Sepertinya kurang jelas ya teman-teman, nanti jadi bingung ya. Ini klik kanan pada mouse. Nah ini dia jelas ya. Baru kita memilih wrap text. Di sini ada banyak pilihan di bawah ini teman-teman ya. Kita memilih ada di sini tulisan behind text. Jadi kita memilih behind text. Nah Anda tahu teman-teman, ini kita hapus dulu tulisan dalam model oval ini. Jadi di sini teman-teman kita dapat membuat model oval ini bisa terbaca atau bisa kita timpakan di atas teks. Ya, teks background belakang maksudnya teman-teman ya. Jadi semua fungsi-fungsi ini teman-teman ini berlaku secara keseluruhan mulai dari
text boxnya sampai di bawah ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada simbol-simbol yang ingin kita timpahkan di atas teks, jadi kita dapat mengikuti tadi yang saya terapkan itu ya teman-teman ya. Saya mau perkecil biar lebih jelas tulisannya. Daripada model opal ini, kita klik kanan ya, klik kanan, baru kita memilih ini behin teks dia tulisannya teman-teman. Mungkin nggak jelas tapi ya di bawah ini dia ya ada tulisan behin teks. Oke. Nah, begitu dia teman-teman. Lalu simbol-simbol berikutnya teman-teman. Ini model rounded ini teman-teman. Jadi kita dapat bisa mengganti warna sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Kita tinggal mengklik aja di bagian ini ada bagian sub stylenya, model style daripada ini. Jadi kita bisa mengganti-ganti melalui simbol-simbol yang sudah ada di sini ya teman-teman. Oke, kita next. Ini jadi kita klik hanya dengan menggunakan mouse saja ini teman-teman. Saya akan merubah daripada jenis kertasnya ini supaya lebih jelas dia. Jadi cara menggeser-geser daripada simbol-simbol sapes ini teman-teman, kita tinggal mengklik pada mouse ya, baru kita tekan, kita sambil menekan ya, baru kita edit atau kita geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita klik, ditahan, baru sambil menahan, lalu kita tentukan posisi mana yang ingin kita geser daripada simbol-simbol sapesnya ini teman-teman. Ini dia, kita memilih lagi. Jadi di sini banyak kali koleksi teman-teman, jadi kita bisa pilih simbol-simbol yang tertera pada sapes ini. Nah, dia pokoknya masih banyak lagi lah teman-teman ya. Jadi kita akan mengakhiri saja dulu memilih simbol-simbol itu. Nah, kita merubah beberapa warna. Jadi ini biasanya kegunaannya sering digunakan pada simbol-simbol matematika ya teman-teman. Jadi kalau Anda bingung bagaimana cara membuat daripada atau fungsi daripada penggunaan sapes atau simbol-simbol sapes ini teman-teman, jadi kurang lebih ya begini dia caranya teman-teman.
Jadi kita dapat mengganti-ganti warna daripada bagian ini teman-teman. Ini ah, seperti begini juga bisa ya. Kita memilih dari sini kalau misalnya karena sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Model dan warnanya seperti apa yang mau kita terapkan pada apanya, bisa kita merubah-rubah warnanya ya teman-teman, dan menambahkan teks. Ini jadi kelihatan tidak jelas. Nah, di sini teman-teman, walaupun bentuknya seperti begini, tetapi kita dapat menambah teks lagi di sini loh teman-teman. Kita klik kanan saja, kita klik kanan, baru add teks. Jadi di sini kita dapat menambahkan kalimat singkat ya, ataupun angka-angka. Misalnya saya buat di sini 55 saja. Begini dia contohnya teman-teman. Kita ganti warna daripada tulisannya supaya kelihatan lebih jelas. Oke, warna hitam aja lebih dominan kayaknya, lebih jelas dia ya. Nah, itu dia yang saya maksudkan teman-teman. Kita dapat menambahkan teks di dalam simbol ini. Nah, oke teman-teman, begitulah dia kira-kira cara langkah-langkah dasar penggunaan daripada simbol Sapes ini teman-teman, dan masih banyak lagi yang di bawah ini teman-teman. Jadi caranya ya seperti yang saya terapkan dari awal ya teman-teman. Jadi ini kita dapat berfungsi dengan baik ini semua di Office Suite ya teman-teman, di Office Suite maupun di di PowerPoint, di Excel, ini semua dapat kita fungsikan ya teman-teman. Jadi kalau Anda bingung misalnya bagaimana sih cara menambahkan teks dalam ini, kok susah banget kayaknya. Jadi kita tinggal klik kanan saja, baru pada mouse ya, add teks. Jadi di sini sudah ada atau sudah bisa kita mengetik teks di dalam ini teman-teman. Nah, begitu dia teman-teman. Semoga dengan ada video ini dapat membantu Anda mengerjakan ataupun menggunakan daripada Sapes ini teman-teman ya. Jadi di sini banyak kali pilihan. Jadi kita tinggal melihat saja simbol apa dan seperti apa yang ingin kita pakai dan maunya gimana ya. Begitulah cara tadi menggunakan daripada simbol-simbol ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita bisa memutar-muter ya. Kita bisa memutar-muter sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan beberapa simbol ini ya. Di dalam bentuk diagram juga bisa kita bikin simbol-simbol seperti begini. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita.